Antara ikan mas koki pasar dengan ikan mas koki kelas medium ataupun kelas mewah, apakah ada perbedaan dari segi ketahanan hidup? Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbuncit.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwakbuncit.com. Halo gan, salam Iwa Buncit. Ya, pertanyaan ini muncul itu di kolom komentar karena ada yang nanyain. Ya, pertanyaan ini muncul juga mungkin karena si penanya pernah pelihara ikan mas koki yang pasar, yang mewah mungkin, atau mungkin medium, kayak nemuin sesuatu yang beda antara kedua ikan mas koki tadi. Misalkan nih ikan mas koki kelas pasar kok awet banget ya nyawanya itu, tapi ikan mas koki yang medium atau mungkin kelas mewah kayak cepet banget sakit, atau mungkin justru sebaliknya ya soal ketahanan hidup. Admin kayaknya pernah nyenggol-nyenggol nyerempet soal bahasan ini, tapi entah lupa di video mana. Ya, admin akan coba lebih spesifikin aja di video ini biar lebih detail ya soal ikan mas koki medium ataupun kelas pasar ataupun kelas mewah. Admin bahas sedikit soal itu di sini nih. Cek aja langsung thumbnailnya biasanya di sini. Nah, kita harus ketahui dulu bahwa ikan mas koki kelas pasar tuh yang kayak gimana, kemudian yang mewah itu yang kayak gimana, dapatnya dari mana ikan-ikan seperti itu. Karena sebenarnya ya ikan mas koki yang kelas pasar, yang mewah atau mungkin medium ya sebenarnya sama-sama ikan mas koki, yang ngebedainnya cuman jenisnya aja. Ada oranda, ada ryukin, ada demekin, ada mutiara, ada rancu, dan mungkin kayaknya sekarang ada rancu shark ya. Yang bedain sebenarnya jenisnya ya, tapi kalau misalkan ada kelas pasar, kelas-kelas itu sebenarnya lebih kepada harga jual, kondisi juga. Nah, harus kamu tahu bahwa ikan kelas pasar itu biasanya muncul hasil dari sortiran ikan-ikan, sekumpulan ikan mas koki. Biasanya dari petani itu disortir mana ikan yang bagus, mana ikan yang sedang, mana yang ikan nyebutnya itu bukan kelas pasar ya. Itu kelas pasar tuh kayak lebih kayak nyebutnya itu untuk mengikanisasi. Kalau kita itu bilangnya manusiawisasi ya, manusiawi, lebih manusiawi nyebutnya. Ini lebih ikanisasi. Jadi kelas pasar itu kalau misalkan petani nyebutnya itu bukan kelas pasar tapi kelas reject ya, ikan reject yang sudah disortir berulang kali. Kayaknya ikan ini kalau dibandingin dengan ikan ini kerapihannya, ukurannya, warnanya, bentuk tubuhnya. Nah, yang bagus itu ikan hasil sortiran tadi, sedangkan yang nggak lolos sortiran itu ikan reject. Ikan reject ini biasanya disebut juga ikan pasar, itu biasanya dijual ke tempat-tempat yang umum orang beli, yang harganya juga sangat-sangat terjangkau. Biasanya dijual di pasar, kamu nemuin ada kayak dijual dalam bentuk plastik di pasar-pasar. Kayaknya bukan tempatnya untuk jual ikan hias, tapi dengan lalu lalangnya orang lewat, anak kecil lihat dibeli. Nah, itu biasanya ikan-ikan yang reject, yang murah harganya. Biasanya jumlahnya banyak ya, namanya juga hasil sortiran ya. Biasanya dari sekumpulan ikan, satu tambak atau satu tempat itu biasanya yang bagus memang nggak banyak. Nah, yang reject tadi, yang banyak tadi dijualin. Itu juga sebenarnya dibikin kayak yang reject yang paling rendah, ada yang tengah, ada yang hasil sortiran. Jadi kita harus tahu dulu bahwa ikan pasar itu sebenarnya adalah ikan reject yang hasil sortiran sudah berulang kali, benar-benar sudah paling ujung, sudah paling mentok, itu dijual dengan harga murah di tempat-tempat yang lebih memungkinkan untuk dijualnya itu cepat, di sekolah, di pasar, biasanya seperti itu. Nah, sebagaimana ikan bagus dengan ikan reject, ya umumnya ya kalau kita beli ikan yang bagus, contohnya aja seperti ini, tentu akan dirawat dengan semaksimal mungkin ya. Beda mungkin ceritanya kalau kamu beli ikan sekedar hanya untuk hiasan aja, taruh di ruang tamu mungkin atau di kamar tidur. Jangan nggak ada aja kayak hewan peliharaan, jangan kayak kosong aja. Beli seadanya dengan akuarium, peralatan yang seadanya. Itu ya hidup ikannya. Tapi kalau kita coba bandingin kok ketika kamu coba beli di salah satu keduanya atau dua ikannya,
baik yang kelas pasar, yang kelas medium, kok nemu kayak situasi ikan pasar ini, kok ikan mas koki kelas pasar itu kayak lebih lama bertahan hidup ya, kayak survive banget, kayak susah banget mau mati. Beda dengan ikan mas koki yang medium, yang kelas mewah, kayaknya sedikit aja masalah sakit, kena kutu, kena yang paling parah itu kena sickness, mungkin badannya merah-merah kayak kena bom amonia yang pernah admin bahas, cek aja di pojokan sini. Itu kayak sedikit aja kena masalah langsung kena penyakit ikannya. Beda dengan ikan mas koki yang kelas pasar tadi yang kayaknya nggak diurus, airnya butek bahkan sampai hijau, kok ikannya tetap aja sehat. Ya kalau misalkan secara kita amati aja ya, karena tadi ikan mewah, ikan medium tadi itu kan belinya mahal, jumlahnya nggak banyak, tentu akan sangat-sangat perawatannya itu dari kitanya sendiri benar-benar ekstra ya, dibedain dengan ikan yang pasar tadi. Sehingga ketika ada komponen yang mengganggu keseimbangan dari air ini, entah itu mungkin amonianya meningkat, ikan tadi kan nggak terbiasa, terlalu dimanja lah istilahnya, terlalu dimanja, sehingga ketika ada penyakit sedikit aja ya dia nggak kuat, dia kena penyakitnya lebih cepat daripada ikan mas koki yang kelas pasar yang seadanya aja dirawat, airnya butek masih hidup. Bahkan ada tetangga admin itu yang pelihara ikan mas koki sampai ikan mas kokinya mati, tinggal tulangnya aja yang berenang di sini. Itu ikannya masih hidup, yang lainnya intinya tuh kayak nggak dirawat tapi hidup masih ikannya. Sedangkan ikan-ikan seperti ini, ikan mas koki yang kelas medium yang ke atas itu kayak cepet banget sakitnya karena ya terlalu dimanja tadi. Ikan yang seperti ini benar-benar dirawat, ketika ada salah satu komponen yang kurang jadinya sakit. Entah itu karena apa, kadang kita nggak nyadar ya. Ya kemudian yang ikan pasar tadi itu karena kita sudah ngebiasainnya untuk imunnya sendiri yang bekerja, sehingga ketika ada penyakit atau mungkin komponen di dalam akuarium ini ada berkurang, mungkin pH-nya, mungkin kadar amonianya, mungkin bakteri baiknya dan sejenisnya itu ada yang nggak cukup, tapi karena sudah terbiasa, sudah terlatih istilahnya itu, ya jadi penyakit itu nggak cepat hinggap ke ikan mas koki yang kelas pasar tadi. Ini mirip-mirip kalau manusia ya, biasa dia olahraga, mungkin biasa kerja di luar di lapangan, bandingin dengan orang yang biasanya kerja di kantor, mungkin di dalam ruangan ber-AC. Ketika di kondisi itu, ketika kita cek, kayaknya orang yang kerjanya itu banyakkan fisik di luar, itu kayak lebih sehat, lebih tahan dengan penyakit daripada orang yang di dalam kantoran aja yang kerjanya depan komputer, yang seperti itu. Itu bisa juga dibandingin seperti itu. Kemudian ini juga terkadang muncul dari kitanya sendiri ya. Kadang kita nganggapnya ikan pasar itu lebih kuat daripada ikan yang seperti ini, yang medium, yang mewah, yang ke atas. Kita selalu nganggapnya seperti itu, padahal mungkin juga karena kitanya sendiri yang kurang begitu wawasan pengalaman soal pelihara ikan mas koki. Ya, nggak melulu soal ikan yang ya kebetulan mungkin kamu dapat imun ikan yang bagus, ikan pasar yang imunnya bagus, tapi juga ada kok ikan mas koki yang kelas pasar itu cepet banget sakit banding dengan ikan yang rawatan seperti ini lama banget hidupnya. Ada yang seperti itu karena ini based on pengalaman admin juga dari kitanya sendiri yang rawatnya. Mungkin kita sudah terbiasa dengan ikan pasar jadi dibiarain, ketika pelihara ikan yang sudah kelas medium ke atas karena mungkin sudah terbiasa cuman dibiarin aja, toh nanti hidup sendiri, dikasih makan aja, diganti air, toh lama-lama hidup juga kepanjangan seperti itu. Tapi karena tadi itu ikannya mungkin butuh perawatan lebih, mungkin mentalnya, mungkin kesehatannya, mungkin dari imunnya sendiri memang butuh lebih karena kamu tadi kurang pengawasan, perawatan, kurang perhatian ke ikannya, jadilah ya ikannya cepat sakit. Kadang ya bukan dari ikannya aja, dari kitanya juga yang harus menambah wawasan ilmu supaya apa yang kita pelihara ikan ini itu tetap bisa sehat. Ya walaupun namanya makhluk hidup itu pasti ketemu sakit, yang nggak mungkin nggak ketemu sakit. Manusia aja dari lahir sampai saat ini ya sama dia hidup pasti ketemu sakit, nggak mungkin nggak. Ya termasuk dengan ikan mas koki ini sendiri pasti ketemu sakit. Mau gimana pun, mau ikan kelas pasar, medium, pasti ketemu sakit. Yang penting adalah ikannya sendiri dan juga kitanya juga yang menambah wawasan. Beda dengan kucing yang bisa berlari ke sana kemari, burung bisa terbang ke sana kemari.
Kalau ikan ini kan ya di dalam air, seumur hidupnya juga di dalam air. Jadi sebenarnya daripada kamu repot ngerawat ikan, kamu rawat aja airnya. Belum lagi ya ikan-ikan hias seperti ini kan nggak bisa bebas ya di alam liar. Beda mungkin dengan ikan cana yang memang ikan lumpur ya, setingkat admin, ikan gabus, ikan lumpur. Dia bisa, memang di alamnya itu memang ada ikan seperti itu, jadi kuat memang. Tapi ikan mas koki ini nggak ada di alamnya, ini hasil dari rekayasa. Memang ada ikan mas koki yang kalau kamu beli di pasar itu untuk dikonsumsi, tapi itu nenek moyangnya, bener-bener yang awal. Ikan mas koki awal untuk konsumsi itu memang nenek moyangnya ya. Sedangkan ikan mas koki yang model-model seperti ini, rancu, oranda, demekin, ryukin, itu hasil silang perkawinan silang. Jadi memang rekayasa genetik dari manusia. Sehingga kalau kamu nyari yang seperti ini nggak ada di alam liar. Kalaupun kalau kamu lempar ke alam liar, kamu lepas ke alam liar, ikannya cepat mati. Karena memang dia nggak bisa hidup di tempat seperti itu. Dia memang terkondisi seperti ini. Jadi sebenarnya mau dia kelas pasar, mau dia kelas mewah, medium, kembali lagi ke ikannya dan kamu juga pengetahuan kamu soal perawatan ikan mas koki. Admin saja sampai saat itu masih belajar. Nggak lebih pandai dari kamu yang nonton video ini. Jadi admin juga sering belajar, tanya ke sana kemari, buka grup, tanya. Mungkin minimal kalau nggak nanya, admin jadi silent reader, bacain pengalaman-pengalaman mereka yang kena penyakit di ikan mas kokinya, gimana cara penyembuhannya, atau mungkin kadang tips-tips dari mereka yang pelihara. Karena enak banget zaman sekarang itu nggak kayak dulu yang apa-apa itu kita harus coba sendiri. Cukup dengan buka smartphone, masuk ke grup sesuai dengan hobi kamu sudah bisa banyak dapat informasi yang kamu butuhkan, bahkan sesuatu yang baru kamu ketahui. Jadi manfaatkanlah sebenarnya kemajuan teknologi saat ini. Kamu bisa dapat informasi yang lebih tanpa harus berepot-repot lagi mencobanya sendiri. Jadi mau itu kelas pasar, mau kelas medium atau mungkin mewah, kembali lagi ke ikannya, cara perawatan kamu juga. Beli ikan juga, iya, kadang ada yang sudah ngebawa parasit dari sana, ngebawa penyakit. Kadang kamu juga mungkin nemuin gaya ikannya itu kayak sudah dikondisikan bagus kok tetap sakit. Ya mungkin pada saat di awal beli kamu kurang teliti, beli atau dapat ikan yang memang dari awal itu sudah nggak sehat, sehingga kalau mungkin dipelihara ke depannya ada aja masalah penyakit yang muncul di ikan mas koki tersebut. Ini based on pengalaman admin ya, mungkin beda juga di kamu, silakan kamu tuliskan di kolom komentar. Itu aja untuk bahasan kali ini, semoga bermanfaat. Silakan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu, dan jangan lupa kunjungi situs iwakbuncit.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Semoga bermanfaat dan see ya.